Budidaya lele sirkular, sistem ternak yang gak cuma hasilkan ikan, tapi juga bermanfaat buat ekosistem. Di episode sebelumnya, kita sudah bahas tentang panen lele sirkular. Pasti dari kalian penasaran kan, gimana cara budidaya dan bagaimana sih sistem panen dari lele sirkular? Yuk kita kupas di video ini. Jadi, di sini ada 8 kolam, tapi kita menggunakan 6 dan satu kolamnya berisi 2.500 ikan lele. Kenapa kita hanya menggunakan 6? Karena kita pakai yang 2 sebagai cadangan air. Di sini kita juga ada kolam untuk sistem filtrasi air, yang dimana kita mempunyai 4 kolam filter. Kolam yang pertama ini berisi busa yang berguna untuk penyaringan air dari kolam. Jika tidak menggunakan busa, kotoran tidak tersaring secara sempurna dan merata. Setelah masuk proses penyaringan yang pertama, air dialirkan ke kolam kedua yang berisikan biobol, yang dimana kolam ini banyak mengandung probiotik dan mikroorganisme baik. Selain itu, biobol juga tempat bagi bakteri pengurai untuk membantu menjaga kualitas air. Lalu, di kolam ketiga ini berisikan batu koral yang berguna untuk menyaring kotoran dan menjernihkan air dari padatan kecil. Dan kolam terakhir berisikan air yang sudah bersih yang nantinya akan dialirkan ke kolam-kolam lain. Dan pastinya ada pertanyaan, kenapa airnya masih berwarna hijau? Air yang bagus untuk lele itu berwarna hijau atau coklat kemerahan dan tidak berbau amonia. Warna air yang baik menunjukkan kandungan organisme yang baik untuk pertumbuhan lele. Perbedaan kalau kolam tidak pakai sistem filtrasi, air harus sering diganti karena kotoran menumpuk dan akan menyebabkan kadar amonia di kolam menjadi tinggi. Sekarang kita akan mencari tahu nih gimana cara melihat lele kita itu sehat atau tidak. Jadi, cara yang pertama adalah dengan kita melihat tingkah laku lele ketika pakan diberikan. Lele yang sehat mereka akan berlomba-lomba untuk mengejar pakan. Cara yang kedua adalah dengan kita melihat tingkah laku lele ketika kolam sedang tenang. Ketika lele sehat, mereka tidak akan berada di permukaan air. Lele akan berenang di bawah permukaan air. Untuk takaran pakan yang kita pakai, kita harus menghitung dulu dari bobot lele yang ada di kolam. Jadi kita lakukan sampling dan sortir untuk menentukan seberapa banyak nih pakan yang harus kita berikan. Kemudian pakan yang kita gunakan itu ada 2 jenis. Kita memakai pelet dan maggot. Karena memang maggot mempunyai nilai protein yang tinggi. Namun untuk pertumbuhan ikan lele tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan proteinnya saja. Masih ada nutrisi lain yang diperlukan oleh ikan lele. Berikut kebutuhan nutrisi ikan lele yang harus terpenuhi. Protein sebanyak 32-35%. Pakan yang mengandung abu atau karbo sebanyak 10-13%. Asam amino sebanyak 8%. Serat sebanyak 4-6%. Lemak sebanyak 3-5%. Pasti masih banyak yang belum tahu nih, apa sih maggot itu? Tadi aku nyebutin pelet dan maggot kan? Nah, maggot itu adalah larva dari BSF. Dari mana kita bisa dapat maggot ini? Jadi kita dapat maggot ini tuh dari pembudidayaan yang kita lakuin sendiri. Kita di Food Cycle Farm punya kandang budidaya BSF. Dan kandang BSF itu kita gunakan untuk mengolah limbah yang kita dapat dari restoran dan hotel. Limbah-limbah makanan yang ada di restoran dan hotel kita gunakan sebagai pakan maggot. Kemudian ketika maggot-maggotnya sudah seukuran larva dewasa, kita jadikan untuk pakan lele dan ayam kita nanti. Terus, apa sih yang membedakan kolam lele sirkular dengan yang lain? Yang pertama, kita sudah menggunakan sistem filtrasi. Lalu, kita menggunakan maggot sebagai pakan, yang dimana maggot itu kita beri makan dari limbah organik yang kita ambil. Dengan seperti itu, kita juga membantu mengurangi limbah yang akan terbuang ke TPA dengan mengolah untuk pakan lele.